Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Meskipun masih secara virtual, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita akan disatukan Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita simak terlebih dahulu berita seputar Smyrna. Selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-313 Minggu 10 Oktober 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Lalu silahkan Bapak Ibu untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing, dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Persekutuan Prima akan diadakan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 pukul 18 di BSB. Pembawa acara Bapak Nendi, renungan Bapak Darmuji, pemain musik Bapak Niko. Mengundang anggota Prima untuk hadir. Sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu, dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas Pratama dan Indria, dan pukul 9.30 untuk kelas Indria. Silahkan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu secara virtual. Laporan kegiatan ibadah 3 Oktober 96 orang, jam doa 29 September 33 orang, sekolah minggu 3 Oktober 27 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Megawati Anna Sirken pada tanggal 14 Oktober, Saudari Sarah Lisa Octavia pada tanggal 15 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah kita, dan kita mempersiapkannya di dalam saat teduh. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang 31. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali ibadah pagi kita di pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari SNP 712 yang berjudul Tuhan adalah kekuatanku.
Mari kita satukan hati kita untuk mengawali ibadah ini di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa, kami kenal, dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami mengucap syukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuliakan dan juga meninggikan nama-Mu melalui ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini, meskipun masih secara virtual dan di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menilik hati kami satu persatu dan mempersatukan hati kami sehingga kami bisa memuliakannya melalui ibadah ini. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami sehingga kami pantas untuk memuliakan nama-Mu di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, apabila selama seminggu ini kita selalu diberkati Tuhan, kita selalu disertai Tuhan, dan di kesempatan pagi hari ini juga kita akan mengembalikan persepuluhan kita dan memberikan persembahan, tetapi untuk mempersiapkannya kita akan mengangkat satu lagu Mari Kumpulkan dari NP 291. Kita
Mari kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa. Dan di pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan serta mengembalikan persepuluhan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkatinya dan persembahan serta persepuluhan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ayat untuk pengantar persembahan persepuluhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan Pendeta Petrus Mugiharjo. Tetapi sebelumnya kita akan mengangkat satu lagu Bukalah Tuhan Mataku dari NP 206. Dia kebenaran dan hikmat-Mu
Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita mempersiapkan diri kita dengan menundukkan hati, hidup kita untuk berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menyertai dan memimpin kita pada saat kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena hari yang istimewa yang Tuhan berikan buat kami, saat-saat kami beribadah kepada Tuhan, saat kami memuji Tuhan, dan saat yang indah buat kami untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada pagi ini akan memberkati kami sekalian. Jadikanlah kami seorang yang rendah hati untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan, meyakininya dan menghidupinya, serta menerapkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-8, dan saya mengambil judul Menantikan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Keluaran pasal 3, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu saya kasihi, menanti bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Oleh karena ada banyak orang yang tidak sabar menanti. Bahkan dalam penantian itu ada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya melanggar ketentuan-ketentuan, melanggar norma, dan bahkan melanggar hukum. Ada kalimat cerdas yang disampaikan berbunyi demikian, lelah karena penantian itu biasa, tapi jangan sampai putus asa. Ini fakta, bahwa ada kelelahan, ada kebosanan, ada rasa galau pada saat kita menantikan sesuatu. Apa saja itu? Baik itu seseorang, baik itu kejadian dan peristiwa, baik itu rancangan dan rencana, baik itu sebuah acara dan lain sebagainya, atau sebuah janjian. Dan ketika seseorang sedang menanti, maka penantian itu seperti menjadi waktu yang berlarut-larut dan lama rasanya. Oleh sebab itu kalimat cerdas ini mengatakan lelah karena penantian itu hal yang biasa. Dan kita semuanya merasakan. Tetapi jangan sampai berputus asa pada saat kita berada dalam penantian. Ada banyak orang yang tidak sabar menanti, yang tadi saya sampaikan akhirnya dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar norma, melanggar tata susila dan lain sebagainya. Melalui penantian, dikatakan oleh penulis itu, melalui penantian kamu akan menghargai setiap perjuangan dan kesabaran. Oleh karena saya menanti, oleh karena saudara menanti, oleh karena kita menanti dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu datang, maka di dalam penantian itu pasti kita akan menghargai setiap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Dan juga bahkan kita juga menghargai atas kesabaran yang bisa kita lakukan pada saat kita menanti. Nah Bapak yang saya kasih Tuhan, bagaimanakah sikap kita ketika kita menanti Tuhan bertindak? Bagaimana sikap kita ketika kita sudah menanti atas jawaban doa dari Tuhan yang sudah sekian lama kita doakan kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita pada saat kita menanti Tuhan melakukan sesuatu seperti yang kita pinta kepada Tuhan? Apakah kita tetap pada kesabaran dan keyakinan iman yang sungguh untuk menanti sesuatu yang datangnya dari Tuhan?
Atau kita mencoba untuk mencari jalan sendiri. Atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu dengan akal dan pikiran sendiri sebagai ganti dari jawaban Tuhan. Bapak Ibu saya kasih melalui ayat ini, di Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8, kita akan perhatikan di ayat ke-7. Bagaimanakah respon Tuhan pada saat Tuhan melihat kondisi kita? Bagaimanakah respon Tuhan pada saat melihat keadaan kita? Bagaimanakah respon Tuhan ketika kita sedang dalam situasi sulit? Bagaimana respon Tuhan pada saat kita mengalami hal yang memilukan dalam kehidupan kita, menyedihkan, menyakitkan. Lalu kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-7 itu disampaikan bahwa Tuhan memperhatikan. Wah, menarik ya. Bukan manusia yang memperhatikan, bukan malaikat-malaikat yang memperhatikan, bukan hamba Tuhan yang memperhatikan, bukan orang lain yang memperhatikan, tetapi ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan. Di terjemahan literalnya sebenarnya dikatakan, aku telah melihat kesengsaraan, penderitaan umatku. Ketika Tuhan memperhatikan umatnya, Ia melihat kondisi umatnya pada waktu itu. Sengsaranya sungguh-sungguh. Mereka mengalami kesulitan yang besar. Mereka mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dan kesulitan, kesengsaraan yang mereka alami bukanlah sesuatu yang pura-pura. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan memperhatikan itu. Segala peristiwa, segala perasaan, segala kepedihan mereka, segala perjuangan mereka dalam penderitaannya, Tuhan memperhatikannya. Di literalnya adalah Tuhan melihatnya dengan pasti. Tuhan melihatnya dengan jelas. Tuhan melihatnya dengan kesungguhan hati. Puji Tuhan. Itu artinya kita tidak akan seorang diri. Umat Tuhan tidak akan pernah bisa merasakan bahwa mereka ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita berhati-hati pada saat kita memberikan alasan-alasan ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ketika kita menyampaikan alasan untuk kita menolak sesuatu. Atau kita sedang dalam kesulitan untuk melakukan sesuatu, kemudian kita menyampaikan alasan. Seringkali ringan saja alasannya supaya bisa diterima. Wah, saya tidak bisa ikut karena saya sakit. Wah, saya tidak bisa mengerjakan itu karena saya tidak enak badan. Wah, saya tidak bisa hadir, tidak bisa datang, tidak bisa terlibat karena ada kesulitan besar di dalam rumah tangga saya. Padahal tidak ada apa-apa, hanya alasan untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Saya mau katakan, hati-hati kita membuat alasan karena apa? Karena Tuhan melihatnya, karena Tuhan memperhatikannya. Ketika Tuhan melihat umatnya sedang dalam penderitaan, ketika Tuhan melihat umatnya sedang dalam kesengsaraan, Tuhan mengetahui, Tuhan melihat bahwa kesengsaraannya itu sungguh-sungguh terjadi dan bukan pura-pura. Apa yang terjadi pada orang-orang Israel pada waktu itu? Tentu saja pemerintahan Mesir di bawah Firaun menjadi gusar atau menjadi khawatir oleh karena jumlah orang-orang Israel semakin hari semakin bertambah banyak. Mereka berpikir, bagaimana seandainya nanti orang-orang Israel menjadi bangsa yang begitu besar, yang begitu banyak, lalu mereka menyerang kita orang-orang Mesir. Atau mereka akan bergabung kepada bangsa-bangsa lain yang menyerang Mesir. Pastilah kekuatan mereka menjadi semakin besar dan kita akan terpojok dan bahkan kita akan terkalahkan. Oleh sebab itu mereka menggunakan rekayasa. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk bisa menekan jumlah populasi orang-orang Israel di tanah Mesir. Apa yang mereka lakukan? Untuk mencegah Israel bertambah banyak, maka semua laki-laki harus bekerja paksa. Mereka harus mengerjakan sesuatu. Mereka harus kerja rodi yang diawasi oleh algojo yang ganas dan kejam.
Tidak jarang dari mereka yang dibunuhnya, tidak jarang dari mereka yang dihajarnya, dicambuk, dipukul, dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah tidak lagi kuat bekerja, maka nyawa menjadi taruhannya. Di samping mereka tidak berada di rumah, mereka berada di tempat kerja paksa mereka, kemudian mereka mempertaruhkan nyawanya untuk kerja paksa itu, sehingga dengan harapan laki-laki itu akan musnah, laki-laki itu akan berkurang, dan populasi kekuatan Israel juga semakin menurun. Mereka harus mengerjakan tanah, membuat batu bata, membuat barang-barang lainnya. Oleh karena ada proyek besar dalam impian Fir'aun untuk mendirikan kota Ramses dan kota Pitom. Dan siapa yang mengerjakan? Laki-laki Israel. Taruhannya adalah nyawa. Tujuannya adalah menekan populasi mereka, supaya mereka tidak bertambah banyak. Di samping itu mereka juga, pemerintah di bawah Fir'aun memberikan perintah kepada para bidan yang bertugas untuk melahirkan, menolong persalinan. Mereka diberikan pesan bahwa ketika kamu menolong persalinan orang-orang Israel, maka lihatlah bayi itu. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, maka segera dibunuh. Tetapi ternyata para bidan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, meskipun mereka golongan orang Mesir, sehingga ada banyak bayi laki-laki yang bisa dilahirkan dengan selamat. Lalu Fir'aun juga memberikan perintah, oleh karena ada banyak bayi laki-laki, maka anak-anak laki-laki harus ditangkap kemudian dibuang ke Sungai Nil. Oleh karena kalau anak laki-laki ini bertumbuh besar, menjadi dewasa, maka akan menjadi kekuatan besar bagi Israel. Oleh sebab itu bunuhlah mereka, tangkaplah mereka, dan buanglah ke Sungai Nil. Wah, kejam ya, kejam. Tetapi itu harus dihadapi oleh orang-orang Israel. Dan dikatakan dalam firman Tuhan itu, Fir'aun memahitkan hidup mereka. Hatinya pahit, pengalamannya pahit, nasibnya pahit, dan segala kehidupannya dipahitkan oleh orang-orang Mesir di bawah Fir'aun. Artinya tidak pernah ada sukacita, tidak pernah ada semangat untuk hidup, tidak pernah ada hari baik bagi orang-orang Israel. Oleh karena Fir'aun selalu memahitkan hidup mereka. Kata memahitkan itu sama dengan kondisi kita sekarang ini. Misalnya ada orang yang bekerja di pasar, kemudian dia pulang, kemudian ditanya keluarganya, gimana jualannya di pasar? Wah, pahit, artinya tidak laku. Atau seseorang yang kemudian mencari sesuatu barang yang sangat-sangat dicarinya, tetapi dia tidak mendapatkannya, kemudian dia pulang dan ditanya apakah barangnya ketemu, orang itu berkata pahit, artinya tidak ketemu barangnya. Atau seseorang yang sedang ujian, para mahasiswa, para siswa, kemudian pulang ke rumah dan ditanya oleh orang tuanya, gimana Le, di mana Ndo ujianmu? Wah, pahit, nggak bisa mengerjakannya. Atau seorang penjudi misalnya sedang main kartu, kemudian dia pulang dan ditanya oleh anggota keluarganya, gimana mainnya? Wah, pahit, artinya dia kalah. Artinya kepahitan itu adalah mewakili sesuatu yang tidak menyenangkan. Sama seperti umat Tuhan pada waktu itu, dipahitkan hidupnya oleh Fir'aun. Bapak Ibu sekalian, apakah kita juga pernah merasakan kepahitan hidup itu? Bisnis kita tidak lancar, pekerjaan kita seret, ekonomi kita macet, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasakan bahwa inilah kepahitan hidup. Dan itu dirasakan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tapi yang menarik buat kita pagi ini adalah, berita baiknya adalah Tuhan melihat sengsaramu, Tuhan melihat sedihmu, Tuhan melihat pergumulanmu, dan Tuhan melihat kepahitanmu. Puji Tuhan, haleluya. Oleh karena kita tidak berjalan seorang diri, karena ada Tuhan yang menyertai kita, dan Dia melihat dengan sungguh-sungguh, Dia memperhatikan sungguh-sungguh kehidupan kita. Terutama kesengsaraan kita, kesedihan kita, kekurangan kita, dan kepahitan hidup kita. Tuhan melihatnya.
Meski Tuhan melihat, Ia berkehendak agar kita berseru kepadanya. Bagian yang kedua, Tuhan mendengarkan. Yang pertama Tuhan melihat, yang kedua Tuhan mendengarkan. Ayat itu mengatakan, aku telah mendengarkan seruan mereka. Aku telah mendengarkan seruan mereka. Meskipun Tuhan melihat, meskipun Tuhan menyaksikan, meskipun Tuhan memahami kondisi itu, meskipun Tuhan mengetahui dengan pasti kondisi dan keadaan mereka, namun Israel tidak boleh berdiam diri. Israel harus berseru kepada Tuhan. Israel tidak boleh menjauh dari Tuhan. Israel semakin dekat dengan Tuhan dan berseru kepada Dia. Mereka harus berseru dan tidak boleh berdiam diri. Mereka harus berseru kepada Tuhan dan tidak boleh melarikan diri dari Tuhan. Karena Tuhan mau agar umatnya berseru. Mari kita bandingkan di Mazmur 18 ayat yang ke-6. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Ini Allah kita. Allah yang melihat, tapi juga Allah yang mendengarkan. Allah yang memperhatikan, tapi juga Allah yang mau mendengarkan. Mari kita lihat kasusnya Bartimius. Bartimius adalah seorang buta, Markus pasal 10. Ketika melihat arak-arakan Tuhan Yesus berjalan, maka Bartimius dari kejauhan sudah mulai mendengarkan bahwa ini ada arak-arakan Yesus Kristus bersama dengan para muridnya. Lalu Bartimius dengan penuh keyakinan, dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak hanya sekali, berkali-kali dia sampaikan seruannya kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai orang-orang yang ada di sekitarnya pun melarang dia untuk berteriak-teriak. Gak usah berteriak-teriak, jangan berteriak-teriak, kamu mengganggu dan lain sebagainya. Tetapi orang itu tetap saja pada keyakinannya bahwa saya harus berteriak kepada Tuhanku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan akhirnya apa? Yesus mendengarkan dia. Ketika Yesus mendengarkan dia, kemudian Yesus bertindak dan menyembuhkan Bartimius. Karena apa? Bartimius mau berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, apa derita kita hari ini? Apa kebutuhan kita hari ini? Apa perasaan kita hari ini? Apa pilu kita hari ini? Apa pergumulan kita hari ini? Saya mau katakan, berserulah kepada Tuhan. Mengapa? Meskipun Tuhan sudah melihat kondisi kita, meskipun Tuhan sudah melihat keadaan kita, meskipun Tuhan sudah melihat kebutuhan kita, meskipun Tuhan sudah melihat segala sesuatunya yang ada pada kita, tetapi Tuhan mau agar kita berseru kepada Dia. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita menangis kepada Tuhan. Mari kita sampaikan segala kepiluan dan kepahitan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau mendengarkan. Ketika Tuhan sudah mendengarkan, bagian yang selanjutnya adalah Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui. Dia melihat, Dia mau mendengarkan, dan Dia mengetahui. Apa maksudnya? Ketika kita mengerti bahwa Tuhan mengetahui, kesempurnaan pengetahuan Tuhan akan menjadikan pertolongannya tepat dan cermat. Ketika Tuhan sudah melihat, ketika Tuhan sudah mendengar seruan, ketika Tuhan mengetahui, maka Tuhan akan bertindak dengan tepat dan cermat seperti yang ada pada pandangannya. Mazmur 20 yang ke-6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya.
Siapa yang mendengarkan? Siapa yang melihat? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dia akan menjawabnya dari surga yang kudus. Dan dia akan memberikan kemenangannya yang gilang gemilang. Sekali lagi, apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Apa kepahitan saudara? Meskipun Tuhan sudah melihatnya, berserulah kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikannya, serta Tuhan mengetahuinya. Ketika Tuhan mengetahuinya, maka dia akan memberikan jawab dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kita. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, ikuti jalan Tuhan dan jangan cari jalan sendiri. Apapun yang Tuhan tunjukkan kepada kita, mari kita ikuti. Ketika kita berada dalam sebuah penantian atas jawaban doa kita dari Tuhan, mari kita tetap pada jalannya Tuhan. Jangan mencoba untuk mencari jalannya sendiri. Bagian yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Ayat 8. Ayat 8 di sana dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Tuhan melihat kesengsaraan umatnya, Tuhan mendengarkan seruannya, dan Tuhan juga mengetahui kondisi dan keadaannya. Maka Tuhan dikatakan di sana, aku turun, aku menuntun mereka sekaliannya. Dan ini pasti juga akan berlaku buat kita sekalian. Tuhan turun, Tuhan melepaskan, dan Tuhan menuntun. Menarik ya? Tuhan turun, Tuhan melepaskan, dan Tuhan menuntun. Dia tidak hanya turun dan berdiam diri. Dia tidak hanya berhenti kepada melepaskan mereka dari sengsaranya. Masih saja Tuhan menuntun umatnya untuk menuju ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Pertolongan yang sempurna yang dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita sering menyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Apa kita mengimani lagu yang kita nyanyikan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi lagu itu ketika kita nyanyikan kepada Tuhan? Bahwa Tuhan pasti buka jalan. Dan ayat 8 tadi jelas mengatakan bahwa sebab itu aku turun dan aku melepaskan mereka, lalu aku menuntun mereka. Demikian juga Tuhan turun dari surga untuk melepaskan umatnya dari dosa. Demikian juga Tuhan menuntun kita untuk hidup di dalam kemenangan dan kemurahannya. Pastilah itu sesuatu yang dinantikan oleh semua orang. Pastilah itu sesuatu yang dinantikan oleh orang-orang berdosa di muka bumi ini. Supaya beroleh keselamatan, supaya beroleh anugerah kehidupan kekal abadi. Oleh karena manusia tidak bisa berjuang sendiri, oleh karena manusia tidak bisa menemukan jalan menuju ke surga, maka Tuhan turun di dalam Yesus Kristus. Dia turun, lalu dia melepaskan kita dari dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kematiannya, oleh karena kemenangannya, dan oleh karena kasihnya, kita dilepaskan dari dosa-dosa kita. Kita dilepaskan dari penghukuman kekal. Lalu Tuhan juga masih menuntun kehidupan kita. Ketika Yesus naik ke surga, para muridnya disertai Roh Kudus, sehingga mereka bisa hidup didampingi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Demikian juga kita. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, maka Tuhan juga turun untuk menyelamatkan kita, turun untuk melepaskan kita dari derita dosa, turun untuk melepaskan kita dari hukuman dosa. Lalu tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika saya dan saudara percaya Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita, menguasai kita, memimpin kita, dan menuntun kita agar hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan dengan berkat Tuhan.
hidup yang berkelimpahan dengan hal-hal yang rohani, hidup berkelimpahan dengan kasih karunia. Bukan karena pekerjaan dan usaha kita, tetapi karena Tuhan menuntun kehidupan kita. Dalam tuntunannya akan ada banyak berkat dan pertolongan. Bapak yang saya kasihi, di penghujung khotbah ini mari kita renungkan bersama-sama bahwa seperti Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Umat Israel dalam kungkungan Mesir pada waktu itu, seperti Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya Israel di Mesir, pasti Ia juga akan memperhatikan kesengsaraan kita. Ketika Tuhan melihat kondisi kita, Tuhan mau agar kita berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sudah berjanji untuk mendengarkan seruan kita. Dan ketika Dia sudah mendengarkan seruan kita, maka Dia akan turun, maka Dia akan melepaskan, Dia akan menuntun dan memberi kemenangan kepada kita sekalian. Kalau umat Tuhan pada waktu itu diberikan pertolongan oleh Tuhan, kalau umat Tuhan pada waktu itu dilepaskan dari deritanya, kalau umat Tuhan pada waktu itu dituntut untuk menuju kepada kemenangan, pastilah sifat dan sikap Allah itu masih ada sampai hari ini. Dia akan turun menolong kita. Dia akan turun melepaskan kita dari derita kita, dari kekurangan kita, dari sakit penyakit kita, dan bahkan menuntun kita untuk menuju kepada kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Yang mendengarkan seruan kita, yang susah dan yang tertindas. Oleh sebab itu, berserulah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Berserulah kepada Tuhan dengan penuh harap. Meskipun kita masih ada dalam penantian jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Mari kita menanti dengan kesabaran. Mari kita menanti dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena Tuhan sudah mendengarkan, mengetahui dan melihat kondisi dan keadaan kita. Apakah sengsara kita? Apakah penindasan kita disebabkan oleh situasi? Disebabkan oleh orang lain? Disebabkan oleh iblis? Disebabkan oleh dosa? Atau disebabkan oleh apa saja? Oleh dunia ini, penghiburan, kasih karunia, dan pertolongan Allah lebih dari cukup untuk menolong kita. Untuk mengatasi semua pergumulan kita. Bapak bisa baca di Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Tuhan akan menolong kita karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Pada waktunya Allah akan melepaskan kita. Pada waktunya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu tetaplah dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, saya tidak tahu pasti apa derita yang sedang kita alami. Mungkin itu kesulitan ekonomi. Mungkin itu kesulitan dalam pekerjaan kita. Mungkin itu kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi. Mungkin itu harapan-harapan yang belum terpenuhi. Meskipun Tuhan melihatnya, mari kita berseru kepada Dia. Meskipun Tuhan melihatnya, mari kita berdoa dan memohon kepada Dia. Dan janji Tuhan, Ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena Dia mendengarkan seruan-seruan kita. Salah besar jika kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita ada kesulitan, tetapi justru kita menjauh dari Tuhan. Kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Kita justru membuat jalan kita sendiri, mencari jalan sendiri. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Akhirnya perhatian dan kasih-Nya selalu melebihi besarnya masalah yang menimpa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Dan kami meyakini Roh Kudus akan bekerja untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kami masing-masing dan nantinya akan berbuah lebat dalam kehidupan kami di keseharian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Petrus Mugiharjo yang bertemakan menantikan Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan tersebut, kita akan mengangkat satu pujian, Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam, SNP 709. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di ujung dari ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan kepala dan hati kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah Bapa dan Tuhan kami, Yesus Kristus. Akhirnya kami menaikkan puji dan syukur kami yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu sudah menaungi kami pada saat kami beribadah bersama-sama. Dan di ujung ibadah kami hari ini, izinkanlah kami untuk membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Ada ucapan syukur yang besar, yang dalam dari kami. Oleh karena membaiknya kondisi bangsa dan negara kami atas pandemi COVID-19. Kami tahu ini bukan karena usaha kami semata, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan
yang Tuhan berkatkan kepada bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya kondisi baik ini akan terus bertahan dan bahkan semakin membaik, sehingga kami boleh kembali kepada aktivitas normal kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan kegiatan kami, dan bahkan kami boleh beribadah dengan kesungguhan hati kami. Tiada rasa gentar dan takut oleh karena pandemi COVID-19 sudah berakhir di negeri kami. Oleh sebab itu kami terus berharap kepada Tuhan, agar Tuhan berkarya, bekerja, dan menjadikan bangsa dan negara kami ini bangkit dari keterpurukan yang terjadi. Dan kami yakin bahwa Tuhan terus berada di negeri kami untuk memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah usaha-usaha mereka beserta dengan instansi terkait untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman perselisihan, ancaman terorisme, dan juga organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang akan mengacaukan bangsa dan negara kami ini. Jauhkanlah bangsa kami ya Tuhan dari ancaman bencana alam, sehingga kami boleh tinggal di negeri kami ini dengan penuh rasa syukur, sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Bapa, kami bersyukur oleh karena gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terus berkarya mulai dari awal periode sampai pada hari ini, yang terus memperlengkapi segala sesuatunya untuk pelayanan 5 tahun ke depan. Berkatilah para pimpinan kami, baik yang ada di BPN, di BPD, di yayasan, dan juga di lembaga serta Bamusnas. Kiranya keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia boleh terus bersinergi untuk memajukan umat baptis Indonesia, pelayanan umat baptis Indonesia bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah para pendeta baptis Indonesia dan keluarganya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, kiranya kasih karuniamu, berkatmu, penghiburanmu akan menyertai mereka semuanya, dan juga lindungilah mereka semuanya dari COVID-19 dan variannya. Bersyukur buat Smyrna yang terus Tuhan berkati, meskipun ada berbagai macam kesulitan, tantangan, ada berbagai macam pergumulan, tetapi kami yakin bahwa Tuhan akan menjadikan Smyrna menjadi gereja yang besar, menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, oleh karena didiami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan punya kesetiaan yang tinggi, punya semangat yang besar untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, jamaah yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kasih kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Ibu-ibu yang sedang hamil, Tuhan berkatilah supaya mereka boleh hamil dalam keadaan sehat dan saatnya nanti boleh melahirkan dengan keadaan baik. Berkatilah jemaat Tuhan yang bekerja dimanapun mereka bekerja, kiranya pekerjaannya boleh mendatangkan hasil yang memuaskan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam kesulitan, kiranya Tuhan akan membuka jalan. Dan biarlah jemaat-jemaat di Smyrna sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan, kemurahan dan kebaikan-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya berkat-Mu itu akan menjadikan kekuatan, kesegaran dalam kehidupan kami semuanya. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri menerima berkat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus, akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mengucap syukur pada Tuhan
Ibadah kita telah berakhir dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil doa pribadi.